warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Sudiono SPD. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisis bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. 2. Peserta didik dapat menganalisis bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Untuk itu, kalian perhatikan terus video pembelajaran kali ini karena di akhir video kalian diminta untuk membuat kesimpulan dan merefleksikan tentang materi yang sudah kalian pelajari. Untuk itu, perhatikan pemaparan materi berikut ini. Bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari waktunya. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, dilihat dari perencanaannya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Perubahan sosial secara lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya adalah corak kehidupan masyarakat prasejarah, kehidupan masyarakat tradisional atau suku terasing, dan cara pembayaran dalam perdagangan. Contohnya jika divisualisasikan seperti ini, inilah corak kehidupan manusia atau masyarakat prasejarah. Mereka mengalami perubahan sangat lambat. Yang kedua adalah kehidupan masyarakat tradisional. Mereka juga mengalami perubahan, tetapi waktunya sangat lambat dalam menerima hal-hal yang sifatnya baru. Yang ketiga, visualisasinya adalah cara pembayaran dalam perdagangan, di mana yang pertama kali perdagangan dimulai dengan tukar-menukar barang, kemudian dilanjutkan dengan uang barang, uang kertas, dan yang terakhir adalah dengan cara pembayaran elektronik. Waktunya sangat lambat. Yang kedua adalah perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat mengalami perubahan. Contohnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Reformasi tahun 1998, dan industrialisasi. Contohnya jika divisualisasikan seperti ini. Ini adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung sangat cepat dari Indonesia yang semula terjajah menjadi negara yang merdeka. Yang kedua adalah Gerakan Reformasi tahun 1998 yang mengubah era Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Yang ketiga adalah industrialisasi yang berlangsung di Inggris. Kemudian kita lanjutkan, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pengaruhnya besar dan yang pengaruhnya kecil.
Perubahan sosial budaya yang ekonomi besar merupakan perubahan sosial yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, karena perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya masyarakat, contohnya adalah industrialisasi, perubahan aturan, perubahan cara guru mengajar akibat adanya pandemi corona. Jika divisualisasikan, inilah contoh dari perubahan sosial yang pengaruhnya besar, yaitu adanya industrialisasi yang mengubah sistem tradisional menjadi sistem modern yang berpengaruh pada seni-seni kehidupan yang baik. Contoh visualisasi kedua adalah perubahan aturan. Di Indonesia ada aturan baru yang namanya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah cara guru mengajar. Sebelum pandemi kita tatap muka di kelas, setelah adanya pandemi corona kita belajar menggunakan moda pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial pengaruhnya kecil merupakan perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan. Contohnya adalah model potongan rambut, model pakaian, dan perkembangan alat komunikasi. Jika divisualisasikan, contohnya seperti ini. Inilah model rambut yang setiap saat, setiap waktu pasti berubah, tetapi tidak berpengaruh terhadap perekonomian bahkan seni-seni kehidupan bermasyarakat. Yang dua adalah model pakaian. Model pakaian suatu ketika seperti halnya rambut juga berubah-ubah, tetapi tidak akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat. Yang terakhir, contohnya adalah visualisasinya adalah perkembangan alat komunikasi. Alat komunikasi berkembang seiring dengan kemajuan zaman, tetapi tidak akan memengaruhi dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Itulah bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Sedangkan yang berikutnya adalah perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Ini juga ada dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang direncanakan merupakan perubahan sosial yang sudah diperkirakan dan direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, perubahan yang direncanakan adalah segala bentuk pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan bandara, pembangunan tempat wisata. Jika divisualisasikan, inilah contoh pembangunan jalan di Indonesia. Semuanya itu direncanakan. Yang kedua, pembangunan bandara di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sekarang digalakan pembangunan tempat wisata. Itulah perubahan sosial budaya yang direncanakan. Sekarang yang terakhir adalah perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Merupakan perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah penggunaan mesin-mesin pertanian, bencana alam, pembangunan tempat wisata. Jika divisualisasikan gambarnya, contohnya seperti ini. Inilah contoh penggunaan teknologi pertanian, yaitu tanam padi. Secara tidak disadari, ini akan berdampak menghilangkan tradisi tanam padi yang mengutamakan azas gotong royong dan dapat menyerap tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang kehilangan profesinya sebagai
penanam padi, karena sudah apa? Digantikan oleh alat berupa mesin penanam padi, dan akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, contohnya adalah segala bentuk bencana alam. Di sini adalah bencana alam, salah satunya adalah peristiwa gunung meletus atau gunung Merapi yang telah meluluh lantakan desa Kinarejo di Jogja. Itu adalah yang tidak direncanakan. Yang lain adalah pembangunan tempat wisata. Karena apa? Dengan adanya pembangunan tempat wisata ternyata menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Pertanyaan untuk menyimpulkan pembelajaran. Yang pertama, materi apa yang sudah kamu kuasai dalam pembelajaran kali ini? Yang kedua, materi apa yang belum kamu kuasai dalam pembelajaran ini? Sebutkan dan bagaimana upayamu agar dapat memahaminya. Sedangkan pertanyaan untuk membantu merefleksikan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini? Dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk emotikon dan alasannya. Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu ambil dari materi kali ini? Sebutkan. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Apabila masih ada yang bingung atau belum jelas, silahkan kalian tanyakan melalui Japri ke grup WA kalian. Dan untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Terima kasih.